Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Munar Rasyid dengan NIM 41824010028. Di sini saya ingin mengerjakan tugas besar 2 dari mata kuliah pemrograman lanjut. Jadi di sini saya ingin membuat aplikasi sebuah penilaian kinerja karyawan di restoran. Oke, saya mulai saja. Yang pertama, kita menggunakan include IOStream karena di C++. Lalu menggunakan include string. Setelah itu menggunakan include human. Lalu using namespace. Setelah itu kita buat struct karyawan. Mana struct ya? Karyawan. Lalu setelah itu kita gunakan string ID, karena nanti kita akan bakal masukin ID. Lalu string nama, ada string jabatan karena kita nanti mau masukin jabatan per orang. Lalu ada int gaji karena gaji berbentuk angka atau nominal, jadi kita mempunyai integer. Lalu string status, nanti kita status ini mau kita mengetahui status karyawan itu tetap atau tidak gitu. Lalu ada integer rating. Nah, ini rating dia. Oke. Setelah itu kita int main. Oke, ini adalah sebuah permulaan dari set codingan gitu. Pasti pakai int main. Setelah itu kita membuat constant. Oke, constant integer jumlah. Oke, jadi jumlahnya ini kita mau masukin data karyawannya berapa? Kalau saya ingin masukin misalnya ya, kita 4 ya. Masukin karyawan, nanti kita jadi inputnya ada 4 orang. Lalu karyawan, ini karyawan data. Lalu kita membuat for. Ada ini nanti buat outputnya ya. Kita masukin integer dengan 1 sama dengan 0. Ini tadi jumlahnya yang udah kita ketik juga. 1 dengan i plus. Oke, setelah itu kita masukin output apa aja yang kita pengen
keluarin nanti ya di hasil inputnya itu, di hasil ini. Kita mau data, oke, ini data karyawan ya. Karyawan. Ini mungkin nanti buat tampilan di codingannya gitu. Kita di sini mau untuk ini ya, oke, biar nanti dia ada titik-titiknya. Langsung aja. Lalu kita mau ID, oke. ID ya. Kita ada kode karyawannya yang bisa kita masukin lagi. Setelah itu kita gimana sini ya? Oke. Oh, oke, ngerti. Oke. ID. Di sini deh. Oke. Lalu kita bikin getLine. GetLine tuh nanti buat mengaitkan si inputnya gitu, si input sama datanya. Jadi nanti ID ini bisa kita masukin buat inputan gitu ya. Mungkin sin atau input ya, terus data, titik ID, kita masukin tadi yang ID itu ya, ID, oke. Oke, di sini ID ya. Oke, kita kasih add lagi, kita output lagi. Kita kali ini pengen buat masukin nama. Kembali kita di sini, oke. Nah, kita getLine lagi. Kita getLine lagi biar kaitan lagi dengan yang sama seperti di atas. Masukin sign, data, terus titik dari luar ya, titik nama. Ini oke, kita udah bisa nama, oke. Selanjut lagi. Habis itu kita lihat di atas string jabatan, nama, jabatan, gaji, status rating. Berarti habis ini jabatan. Terus kita ke jabatan. Oke. Ini lalu kita ke gaji. Setelah itu apa? Gaji ya, oke. Kalau ini masih bisa. GetLine, saya ingin data organisasi, lalu kita salah, oke. Oh, kita masukinnya datanya beda nih. Bentar ya. Jadi kita nggak usah catatan lagi karena ini ada sign nanti. Data, terus
Habis itu gaji. Tik, gaji. Oke. Habis itu kita sein kembali, Nah, setelah ini kita bikin lagi buat status masteringnya sama kayak tadi. Ya, status checkout. Apa statusnya? Status kita oke. Setelah itu kita bikin ke guideline lagi. Status ya. Status. Oke. Setelah itu kita bikin rating nah kayak tadi lagi berarti. Kita nanti rating buat apa? Rating pelayanan, guys. Kita bikin ratingnya dari 1 sampai 5, kayak bintang 1 sampai 5 gitu ya. Oke, kita rating aja langsung. Lalu kita sein kayak tadi di atas data. Oke, setelah itu langsung ke rating ya kan. Rating. Lalu kita saya ignore lagi, ignore kembali. Oke, setelah itu kita buat titik-titik nih. Oke, strip aja, bisa gini, bisa strip aja kali ya. Strip aja. Oke, sini aja. Setelah itu kita buat lagi untuk kita buat tabel ya, buat tabelnya. Karena emang kita disuruh bikin buat tabel. Oke, jadi pertama itu kita harus output dulu pastinya. Oke, fix set precision ya, itu buat nanti biar presisi. Oke, kita sih out kembali, terus bikin judul buat nanti di tabelnya. Itu kita buat judul berarti apa ya? Daftar karyawan restoran gitu ya. Oke, kita bikin 3 aja deh. Oke. Habis itu kita sih out kembali, share lagi. Nah, ini kita bikin dia di sebelah kiri ya, nah kita bikin biar di tabelnya itu bisa diatur. Nah, karena kan kita ID nih, pertama ID, kita mau bikin ID itu di sebelah kiri tabel, jadi kita pakai left, terus ctw itu kayak biar tidak menumpuk gitu
ya, biar teratur. Situ kita apa? ID. Ini langsung sama aja semuanya. Left, kita di left. Apalagi kita nama ya. Oke. Nama NAMA. Oke. Langsung lagi kita bikin left lagi karena ada jabatannya. CTW kita pakai 12 aja. 12. Salah. Maaf. Apa lagi? Jabatan ya. Jabatan. Lalu kita baru ke kanan, bagian kanan. Kita right. Kita pakai CTW kembali. CTW-nya kita pakai kembali 12. Kita bikin gaji awal. Nah, nanti ini keterangannya di sini. Jadi ada gaji awal yang dari nanti kita input. Kita terang. Alright, kembali. Kita pakai berapa? Kita pakai 14 aja. 14 ya, ke bawah 14. 14 kita buat bonus. Nanti kita bisa table kembali, samain aja 14. Namanya bonus rating. Lalu kita ke gaji. Oke. Right, kembali ke sebelah kanan. TW 14. Lalu kita ke gaji akhir. Nanti gaji akhir ini ada penotalan, guys. Oke, setelah itu kita setelah itu kita ada gitu saja. Oke, setelah itu kita output lagi pakai string buat angka ya. Kita buat 89. Ini. Setelah itu kita garis miring M. Setelah itu kita bikin apa lagi ya? Kita bikin lupa for. Ini untuk kasusnya atau ada fungsinya gitu ya. Kita ini kasus tuh kayak kita kan pengen dari gaji karyawan itu nanti ketika dia kinerjanya bagus dia dapat bonus gitu. Nah, itu dari bonus dari kinerja, dan kinerja itu tuh didapatkan dari rating gitu.
sekalian. Oke, kita INT menol salah 0 tadi sampai dengan jumlah oke. Setelah itu kita akan double ya, menggunakan double bonus double double bukan double lagi, bonus ya. bonus apa, bonus status, karena kita ingin ada bonus gitu. Lalu double lagi bonus rating. Nah, situ jika karyawan ya, kita mau bikin if lagi, if status itu dia misalnya dia itu tetap, nanti kalau tetap itu kita lagi. Setelah ini baru saya jelasin. Gaji, kita pakai oke nih. Berapa? 0,10. Jadi kalau misalnya dia bonus status itu berdasarkan apa? Berdasarkan statusnya, misalnya dia udah tetap, itu dia mendapatkan bonus 10% gitu. Bonus 10%. Nah, kita if lagi. Nah, kalau ini nanti di bonus rating ya. Kita langsung ke salah. Tadi kan kita bikin rating ya. Setelah itu bonus rating. Data titik gaji. Berapa ya? Oke.
Ini kita mendapatkan 0,05%, 0,05. Nah, oke, jadi di sini itu kita membuat eh, apa ya penyebutannya ya? Pokoknya kayak kasus di ininya tuh kayak kita tuh memberi bonus ke karyawan jika dia statusnya tetap dan dia mendapatkan rating 5 dari para pelanggan gitu. Seperti itu secara sederhananya. Kita buat lagi double buat gaji akhir. Gaji akhir. Dengan data gaji ditambah sama bonus. Nah, ini nanti ada pengakumulasian nih di sini di double gaji akhir ini. Jadi di gaji awal ditambah bonus status lalu kita ke bonus rating. Nah, ini tadi nanti ditambah-tambah diakumulasiin gitu ya. Iya, gaji akhirnya tuh berapa gitu dapat tadi ya. Gitu. Setelah itu kita bikin out lagi buat di tabel. Nah, kalau kita mau ke kiri dulu, langsung aja set berapa 8. Terus apa? Data. Oh, kita langsung aja. Outputnya udah jadi 1. Lagi habis itu nama, tag nama, habis itu kita collect lagi, buat nyusun lagi, TW kita 12 deh. Itu jadi left step itu buat nanti biar tabel rapi ya guys. Apa ya kita kita cepetan dulu. Ke right, ke mau kanan. Kita masukin lagi bonus. Rating warna yang terakhir.
Setelah ini kita selesai sih. Habis itu kita return aja di sini. Kita taruh bawah lagi. Return. Oh. Udah selesai. Oke. Selesai. Kita coba ya. Oke, kita TB2 PL. Save dulu. Apakah ada yang merah? Oke. Apakah yang merah? Yang merah 1++. Kenapa tidak bisa? Numeric jumlah. Oke. Ada kesalahan di sini. Yang harusnya iya. Apakah ada lagi? Sebelum apa nih? Scene bed rating pelayanan ya. Oke. Bisa? Oke. Jadi gini, oke. Ini hasilnya, ID-nya kita ini 001, nama saya misalnya Dava, jabatannya chef di restoran tersebut, gajinya misalnya di 6 juta, statusnya tetap, rating pelayanannya 5. Itu dari customer ya, mungkin dari masakan yang dibuat tuh enak gitu. Lalu ada atau karyawan 2, ID-nya 002, nama Doni. Dia jadi pelayan di restoran tersebut. Gajinya di 3.400.000. Statusnya tetap. Atau ratingnya dia di 4. Lalu ketiga 003, namanya siapa? Misalnya Azril, jadi kasir, gaji di 3 juta, statusnya kontrak. Pelayanannya 5. Lalu 004 yang terakhir, namanya Saskia. Dia jadi apa ya, misalnya ya, bisa di restoran tuh bisa jadi co-chef deh, asisten atau enggak asisten ya, asisten chef, gajinya di 5 juta, tetap, tinggal layanannya 5. Nah, jadinya kayak gini nih. Jadi yang tertera di sini, yang tadi udah kita input kan, kita masukkan lagi. Jadi nama Dava, Doni, Azri, Saskia, ID-nya 01, 02, 03, 04, jabatan chef, pelayan, kasir, co-chef, gaji awalnya nih, tadi kan 6 juta, yang
pelayannya 3.500.000, kasir 3 juta, co-chef 5 juta, bonus status. Karena status saya yang lain sudah tetap dan ada Azril yang kontrak, itu dia nggak dapat status, nggak ada bonus status gitu, karena dia masih kontrak, bukan tetap gitu, bukan karyawan tetap. Nah, kalau karyawan tetap, dia dapat bonus status gitu. Tadi kalau kita di bonus status tadi kita di 10% ya. 10%. Jadi kita dapat 10% di bonus statusnya dari gajinya gitu. Jadi 600.000 gitu. Ini 350.000, ini 500.000 gitu. Nah, kalau bonus ratingnya itu tadi di 5%. 5% ya. Jadi dari 6 juta ini dia dapat 300.000. Si Doni karena dia ratingnya di bawah 5, tadi 4 doang, dia nggak dapat bonus gitu ya. Nah, kalau Azril dia dapat berarti di 3 juta, berarti dia dapat di 150.000. Nah, kalau Saskia di 5 juta karena ratingnya bonusnya 5%, dia dapat 250.000. Jadi gaji akhir semuanya dari karyawannya, si Dava dapat 6.900.000, Doni dapat 3.850.000, si Azza dapat 3.150.000, dan si Saskia dapat 5.750.000. Oke. Baik, sekian dari tugas saya pemrograman lanjut. Saya undur diri. Apabila ada kekurangan, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.